Kecilin aja. Jadi hari ini kita akan melakukan pengajuan secara bersama-sama. Kita akan melampirkan semua data by NIK, by KK, by address, artinya pakai alamatnya di situ, NIK-nya, KK-nya, bahkan slip pembelian KTA yang kita usulkan melalui membership card, artinya melalui kartu keanggotaan. Kenapa kita harus datang secara bersama-sama? Karena memang program ini program terbuka. Program ini program percepatan pemulihan ekonomi nasional yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, di mana pelaksanaannya berdasarkan pasal 11 ayat 7, bahwa kita tidak diatur oleh juklak juknis, Kepmen maupun aturan lainnya di luar peraturan pemerintah. Memang ada beberapa upaya saya lihat ingin ya taruh saja memfiktifkan atau membuat dana ini tidak jelas dari beberapa institusi, karena memang ini sudah terlihat gelagat dari awal saat kami menerima surat dari Menteri tentang bahwa itu akan diinklap dia di dalam program satu peternak 3 ekor sapi yang kuotanya ada 2 triliun ya untuk Nusa Tenggara Barat. Amin. Alhamdulillah. Tapi faktanya sampai kita di dinas saat itu masih Pak Iskandar ya jadi sekretarisnya, beliau mengatakan tidak 2 triliun tapi berjumlah 5,7 triliun. Kita mengalah, artinya biarlah 3,7 ini diakses oleh masyarakat NTB melalui koperasi-koperasi yang lain, pemikiran kita. Tapi faktanya di lapangan, dana ini ingin dikabur-kaburkan seolah ingin dijadikan program kur biasa, kur konvensional. Artinya kur konvensional ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Permenku 2019. Artinya kita tidak berhubungan dengan dana kur konvensional, tapi kita berhubungan dengan dana percepatan pemulihan ekonomi nasional. Jadi dana percepatan pemulihan ekonomi nasional ini lantas dikatakan oleh Pak Kabitnya saat itu, Pak Junaidi, kebetulan namanya sama dengan Pak Tuan Guru kayaknya, Pak Junaidi bilang, ajukan debitur sebanyak-banyaknya. Artinya kita mengajukan. Bahkan hari ini yang terverifikasi adalah 23.191 anggota. Artinya anggota ini sudah terkoordinasi selama 3 tahun. Karena memang data peternak itu harus 3 tahun. Jadi setelah kita mengerjakannya, lantas Pak Iskandar mengatakan saat itu dan beliau selaku sekdis masih belum ada kepala dinasnya karena hari kemarinnya diganti Bu Budi namanya. Lantas setelah itu dia katakan bahwa kita segera bersuratlah kita bahwa akan dipertemukan dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan seluruh kabupaten yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat, dan akan mengundang bank termasuk BI dan bank-bank mitra saat itu. Di hari pelaksanaannya kalau tidak salah tanggal 26, Disnak itu di lockdown kan secara tiba-tiba, karena kita tidak bisa melakukan pertemuan. Terjadilah upaya reschedule saat itu. Saat reschedule besoknya kita konfirmasi kepada Disnak, ternyata Pak Iskandar sudah diganti, dijadikan kabit di Bapeda. Besoknya datang sudah kepala dinas baru namanya Bu Epa. Bu Epa pun karena mensosialisasikan program ini diganti lagi dengan Pak Herul Akbar yang sekarang.
Nah, sampai proses penggantian Pak Khairul Akbar itu kita mendesak bahwa kita tidak mengajukan 285 miliar 200 juta. Tapi yang kita ajukan adalah 20.000, artinya jumlah pendanaan secara keseluruhan itu adalah 2 triliun. Nah, pertemuanlah kita di DPR. Dia mengatakan, oh dia tidak tahu ada undang-undang PEN. Padahal ini dia yang mengungkapkan duluan, tapi saat itu kita tidak melakukan konfrontir karena kita terus melakukan pendataan. Dan kami pun tahu dia melakukan provokasi di bawah bahwa seolah-olah program ini tidak ada. Sampai di perjalanannya, memang data ini kita mau masukkan kemarin perjanjian kita dengan Mandiri tanggal 5 ya, batasnya hari Jumat. Tapi tanggal 5 pun belum bisa kita penuhi, alasannya kita konfirmasi ke Mandiri. Mandiri bilang kuota 35 triliun itu sudah habis untuk PEN yang diatur secara nasional di Bank Mandiri, dan kita mau diberikan kur biasa 50 juta. Nah, saya katakan, oh tidak bisa, kita tetap pada itu. Kalau memang habis, sebetulnya tinggal dia buat pernyataan, toh masih ada 2 bank pelaksana. Nanti kita juga akan dipertemukan dengan BI dan OJK. Tentu di dalam persoalan ini, semua ini akan terjadi bukan atas kemauan saya sendiri selaku ketua, adalah itikad kuat kita bersama yang tergabung sebagai anggota KSU Rinjani hari ini sebanyak 23.191. Jadi itulah harapan-harapan kami nanti, bahwa kita semua di sana, mungkin nanti siapa yang mewakili, bisa saya, bisa tim divisi hukum, atau bisa semua kita nanti kalau memang diberikan kesempatan. Kita tidak usah marah, kita tetap mengatakan bahwa apa yang kita inginkan ini sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang. Dan begitu kira-kira teman-teman. Jadi kita sepakati seperti itu. Dan yang kedua, hari ini kita tidak berpatokan kepada 2T itu, nanti kita akan membukakan pendaftaran secara online sebanyak bila perlu 57.000 orang anggota kita itu kita akan cover di dalam program ini. Udahlah, kita akan perjuangkan ini secara bersama-sama. Dan ini hak kita, bukan uang bank, ini uang pemerintah yang notabene-nya adalah uang kita. Kita di sana itu ingin mengakses uang yang milik kita melalui kredit pembiayaan. Itu yang perlu bapak-bapak tahu, ini yang perlu teman-teman tahu. Jadi bukan kita datang mau minta-minta, oke? Ya, jadi nanti skenario-nya yang penting kita tertib, jangan ada yang terprovokasi dengan ada pembicaraan itu atau pembicaraan ini. Dan untuk teman-teman nanti ingat pakai masker ya. Oke? Siap. Segera kita persiapkan untuk kita jalan, kita prepare. Atau memang ada yang bertanya, 1 orang atau 2 orang dulu? Cuma saya tanya Pak, sekarang kalau memang kita mau rekrut sampai 50.000, saya mohon yang 20.000 ini saja dulu cairkan. Oh iya, kita cairkan bersama-sama, ingat ya. Awas teman sidang nggak berani sidang nginapkan di bank, hanya itu aja. Harus dihinapkan, bila ini bank-bank kita. Nah, maksud saya begini Pak Ketua. Jadi jangan ada yang bertanya program ini fiktif harus dicari, harus wajib dicairkan. Kalau ada yang tidak, suruh dia ke laut, kita ambil secara bersama-sama. Nah, itu yang jadi program-program terbuka apa Mas Dor? Apakah setelah kita selesai dari Mandiri nanti pulang atau kembali? Ya tergantung teman-teman skenario ini seperti apa. Apakah kita akan berkoordinasi dulu, boleh. Boleh kayaknya kita kembali ya, kita melakukan koordinasi ya. Kita kembali lagi seperti biasa. Ya, ya, tapi ingat jangan lupa pakai masker. Dan sekarang sudah saatnya kalau ada yang bertanya harus cair, harus itu, bawa dia ke sini, kita bawa ke bank. Bawa dia ke sini, kita bawa ke KPPN. Bila perlu suruh pindah tempat masaknya dan tempat tidurnya itu di kantor bank. Jangan dia bermain-main dengan persoalan ini. Ya. Saya sudah katakan dari awal, kalau ingin bersama-sama jangan serahkan nasib Anda kepada orang lain, apalagi ke saya bilang gitu. Ayo kita urus secara bersama-sama. Adapun KTA itu memang dia harus lakukan, dia harus melakukan pembelian karena itu nanti sebagai alat verifikasinya dan alat untuk menjadi manikatnya dia di dalam proses transaksi setelah berikutnya setelah program ini jalan. Mungkin Pak Mas Tri? Oke. Ya, oke.
Oke. Nanti dia data dulu. Setelah data dipastikan naik ke mobil,